Sebenarnya sabun itu, banyak busa itu bukan berarti bersih. Oh, di pemirsa cukup pedas. Jadi salah kaprah ya Bu ya selama Salah ini ya? kaprah, tapi karena sudah biasa tuh suka bersih Ya, kalau busa-busahan busanya banyak kan ya. senang kayaknya tuh Iya, biasanya. sebenarnya kalau sabun kimia yang membersihkan itu adalah surfaktan, SLS, MES itu. Kalau ini minyak kelapa kayak gitu. Jadi kita sebelum kita pahami dulu bahan bakunya itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di program Cukup Pedas yang tayang di YouTube Palpres Official, tayang setiap Senin dan Kamis, yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda yang membawa inspirasi, kisah-kisah yang menarik tentunya, yang insya Allah bisa membawa edukasi serta inspirasi bagi kita semua ya. Nah, di episode kali ini kita sudah kehadiran tamu yang berbeda yang akan membawa cerita yang berbeda pula tentunya. Kita langsung sapa bintang tamu kita di episode kali ini. Halo Ibu Yuniarta Nancy. Halo Bu, apa kabar? Baik Ya. selalu baik. Sudah siap untuk menceritakan segala kisah di hari ini ya Bu ya? Iya. Oke deh, cukup pedas. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja mengobrol dengan Ibu Yuniarta. Ini kayaknya udah macem-macem nih barang yang di depan kita nih ya Bu ya. Ini Bu Yuni bisa ceritain nggak sih ini produk apa sih kayak gitu? Dan ini mungkin apa bedanya dengan produk yang lain di luar sana Bu? Ya, ini baru sebagian dari produk rumah daun. Kalau yang ini produk saya di UMKM yang pertama, yaitu barang-barang kain-kain ekoprint. Ini kain ekoprint dalam bentuk kain ya. Ini sudah sampai dibawa orang ke Jepang. Oh, ke Jepang. Kadang-kadang dalam partai besar dipesan untuk cindera mata. Jadi karena kenapa mereka pesan untuk cindera mata pakai kain ini walaupun harganya relatif mahal ya. Karena ini kan tidak ada duanya. Oh, tidak ada duanya. Maksudnya sekali kita tempel, kita kukus sekali lagi, tidak ketemu lagi. Jadi memang ini satu-satunya ya mungkin ya nggak bisa diproduksi massal ya Bu ya. Begini, saya mau produksi lagi belum tentu dapat warna yang seperti ini. Belum dan tentu, motifnya iya, karena kadang-kadang dalam gulungan yang sama, dalam proses yang sama menghasilkan warna yang berbeda tergantung oksidasi juga, pH air kan. Nah, ini kalau untuk kulitnya ini ekoprint dalam bentuk kulit. Jadi untuk lebih meningkatkan nilai jual produk, kita buat menjadi tas. Ini jahitan tangan. Jadi handmade ya Bu ya. Ya, dijahit tangan. Dan barang-barang seperti ini lebih digemari untuk pasar luar negeri karena mereka kan lebih senang yang handmade gitu. Yang tradisional banget gitu ya Bu ya. Kalau yang ini yang sabun ya ini. Sabun ini lumayan viral karena saya lihat jarang ada sabun yang bentuknya kayak gini. Banyak sih sabun bidara juga, tapi tetap kita mempunyai ciri khas sendiri seperti ini kan bentuknya. Apa tuh Bu ciri khasnya Bu? Nah, ini seperti kue. Kalau di Palembang ini kan lebih ke kuliner, jadi saya terinspirasi supaya ada terkenal. Lebih menarik juga ya yang beli aduh ini dari Palembang, ini sengaja saya kasih plastik. Kalau tidak dikasih plastik ketemu sama anak-anak sering digigit. Memang sering suka menipu ya Bu ya, dikira kue ya, padahal ini jadi sabun kita untuk yang produk sabun mandi itu tidak pernah kita kasih warna. Jadi memang warnanya natural. Jadi, karena tujuannya menggunakan sabun ini untuk melembabkan dan menjaga kelembapan dan kelembutan kulit. Jadi insya Allah yang pakai sabun ini lebih kinclong, lebih bersih, glowing ya, jadi nggak usah pakai skincare yang mahal, cukup sabun ini aja udah glowing. Sebenarnya ya seperti saya tidak pernah pakai apa-apa gitu kan, kalau pergi kayak gini aja. Jadi dengan rajin pakai sabun ini pengelupasan kulit itu normal langsung di kan, karena ini
dibuat dari minyak-minyak yang berfungsi melembabkan dan melembabkan dan menghaluskan kulit ya. Ini ada minyak canola, minyak bunga matahari, minyak zaitun, biji anggur, ada VCO, minyak kelapa dengan minyak sawit itu pasti. Bisa juga kita bikin dari minyak kemiri, apapun bisa. Bisa ya Bu ya? Bisa. Dan ini Ibu buat sendiri Iya, rumahan ya? Iya, Wah, tapi bagus ini lah. harus ada racikannya. Ada dengan Harus dikotak-katik di resep, Mhm, maksud mhm, saya. mhm. Jadi Nggak sembarangan ya, Bu, ya. karena kita Tentunya. menggunakan soda api. Mhm, Jadi mhm. kalau takarannya tidak pas, tidak mau dia jadi sabun. Oh. Ada kelembean, Aha. ada langsung begitu diaduk jadi batu, tidak bisa kita cetak lagi. Iya. Nah, kelebihan dari sabun ini kan, Mhm. ini sabun bidara. Mhm. Ini memang full daun bidara. Ada yang ini daun bidara asli murni ya. Jadi maksudnya minyak awalnya bahan bakunya mentah itu sudah kita infus dengan daun bidara. Jadi sudah mengandung daun bidara. Nah, begitu juga kita masukkan daun bidara kering ke dalam ini. Jadi memang daun bidara kan fungsinya untuk memandikan. Nah, orang-orang yang masa selesai haid, nifas, atau orang yang baru masuk jadi muslim, atau orang yang meninggal pun itu dianjurkan untuk mandi pakai daun bidara. Nah, daun bidara banyak orang nggak tahu. Iya. Nah, Bener. dari Khasiatnya situlah bener. saya berpikir apa yang saya bisa lakukan dengan pohon bidara besar di rumah saya ini. Jadi sekarang orang yang tidak punya stok daun bidara tinggal mandi saja. Jadi sudah kita Praktis rajin ya, Bu, ya. menjadi sabun bidara supaya lebih praktis. Ini banyak yang request juga untuk sabun cair itu Sabun sedang cair. kami Oh, ya. Lagi- sedang kami coba-coba. Nah, kalau ini sudah bisa kita jual. Dan ini khasiatnya apa lagi nih Bu sabunnya? Ini untuk sabun Muka dengan badan. Oh, wajah sama Iya, badan ya, wajah, boleh bisa ya semua. makainya Jadi ya. jangan takut pakai di muka. Iya, takutnya kan kering Bu. Biasanya Iya, kalau pakai sabun tidak. yang kayak padat kayak gini kan. Karena ada sabun itu kalau minyak kandungannya cuma minyak kelapa, itu kan sabun kalau minyak sawit itu berfungsi untuk bikin sabun jadi keras. Oh, itu fungsinya minyak Iya, sawit. jadi untuk kalau di sabun ya. sabun cair tidak dianjurkan menggunakan bahan baku minyak sawit. Sedangkan minyak kelapa itu untuk membersihkan. Jadi kalau sabun cuma bahan bakunya minyak sawit dengan minyak kelapa itu sudah kita duga nanti hasilnya akan bikin kulit jadi gersang, jadi kering. Untuk menghindari itu kita tambahkan minyak-minyak yang mengandung fungsinya untuk melembabkan dan melembutkan kulit seperti minyak Iya. canola, Minyak canola tadi ya. minyak bunga matahari, matahari. VCO, minyak jagung. Kalau ada minyak kelor, ada minyak apa lagi, macam-macam yang lain. Asal kita bisa tambahkan semua karena seluruh minyak itu ada kelebihannya masing-masing. Ada khasiatnya semua ya, Bu, ya. ya. Dan kenapa Bu Yuni kok tercetus untuk daun kelor jadi dibikin sabun nih? Daun Ada bidara, cerita ya? ya, ada cerita daun bidara mungkin ada cerita Bu mungkin. Ada. Dulunya saya ini alergi sabun. Oh, awal mulanya ya, Bu, Iya, ya. hampir lebih lah belasan tahun saya itu tidak bisa pakai sabun. Jadi kalau saya itu kena sabun, tangan saya itu langsung belah-belah. Oh. Jadi saya nggak pernah pakai sabun. Nah, bingung juga sudah. Ternyata setelah saya pakai bikin yang begini, banyak juga teman-teman dari UMKM yang punya cerita sama. Jadi katanya, oh sama kayak saya. Jadi mereka datang udah orang berapa itu. Jadi dari dulunya juga saya itu juga suka dengan yang namanya trial dari kecil saya suka. Sudah lama saya pengen bikin sabun, belum ketemu mentor karena ini nggak bisa coba-coba kan, karena soda api itu kan panas. Nah, soda api itu panas. Jadi ketemu mentor bisa mengajarkan secara mendetil. Nah, di rumah juga ada batang bidara besar daripada itu bidaranya tuh
tidak dimanfaatkan. Saya juga tahu bahwa daun bidara itu berhubungan dengan mandi-mandi, ya semua yang Dan banyak khasiatnya mandi-mandinya itu banyak pakai sabun bidara, pakai daun bidara. Misalnya orang di Rukia yang Iya, sakit, saya tanya itu Bu di ya, Rukia. bahkan orang meninggal. Bahkan sebenarnya kita di rumah itu punya produk yang lain lagi, sabun bidara khusus jenazah. Itu sekarang belum saya pasarkan, baru saya coba kasih ke Bilal kalau ada yang mandi kan. Itu tidak mengandung ini, tidak mengandung minyak-minyak yang melembutkan dan melembabkan kulit orang sudah meninggal kan, tapi lebih ke yang lebih wangi dan lebih bersih. Jadi lebih banyak saya pakai minyak kelapa, jadi Minyak kelapa langsung yang bersih karena orang sakit itu kan sering lama sakitnya. Iya. Jadi kalau kita pakai sabun biasa itu kurang bersih. Kalau ini kan langsung kayak ngangkat gitu. Nanti dibuktiin lah. Iya, Coba. Iya. Ini selain sabun mandi untuk wajah dan tubuh kan tadi Bu Yuni juga cerita punya sabun dari bekas minyak daur ulang minyak minyak bekas pakai jelantah. minyak jelantah itu Iya. jadi apa itu? Di tangan Sabun Bu Yuni? cuci super bersih saya bilangnya. Sabun Jadi cuci sabun super cuci. bersih. Jadi memang Cuci baju atau cuci baju. Cuci baju iya. ya. Awalnya sih cuci lap, cuci apa, tapi ternyata itu untuk yang cuci yang bersih-bersih. Ternyata setelah saya pakai baju sabun cuci itu, saya bisa membedakan ternyata kita ini baju kita walaupun sudah dicuci sebenarnya belum bersih. Ternyata setelah kita pakai sabun cuci bersih itu kok hasilnya itu bersih sih, sama ini bersih, tapi yang dicuci pakai sabun mandi sabun cuci super bersih produksi Rumah Daun itu glowing. Lebih berkilau kayak gitu. Nah, misalnya apa aja yang dicuci itu berkilau, dan banyak teman-teman yang suka, apalagi ini sudah mulai sekolah. Aduh, anak-anak itu Iya, baju putih kan kotor lecek ya sekali Bu ya. bajunya. Iya, benar kuning. Jadi yang ketiaknya kuning-kuning itu bapak-bapak yang kerah-kerahnya Iya, membandel benar. itu sudah bisa kita atasi dengan sabun cuci bersih dari Rumah Daun. Tapi dia itu kan sabun padat, suka males. Iya, ngucek ya, Jadi Bu ya. kayak sabun itu ya, sabun batangan zaman dulu. Iya. Nah. Kompas ya Bu ya. Ya. Tapi produknya nggak dibawa ya hari ini ya, Bu Iya, Yuni ya. tadi saya pikir untuk ini aja ya Rumah Daun itu sabun mandi. Ada juga kita ciptakan peralatan mandi. Peralatan mandi? Misalnya peralatan Contohnya, Bu? sabun cair, misalnya sabun tangan, Oh, yang produksi kimia, juga. kimia kita produksi juga. Tapi kita itu agak takut-takut jualan karena nanti kita tidak ada izin BPOM-nya. Jadi kan untuk kalangan terbatas. Demi keamanan Jadi, ya. kalau sudah 2 tahun ini tidak lagi beli deterjen, tidak lagi beli sabun cuci piring, dan sabun cuci piring itu sangat disukai oleh ibu-ibu bakulan. Kenapa Mak-mak yang jualan, karena itu kan diracik sendiri. Jadi saya racik bagaimana supaya dia lebih kuat mengangkat lemak. Oh, Jadi iya, sekali iya. cuci Nggak perlu banyak ini ya, dia sabun. lebih cepat, dibilas juga cepat. Nah, kalau untuk daerah Kenten yang airnya dikit, jadi kalau kita pakai sabun yang kental itu banyak busa, lengket, Iya, lama ngabisin sekali air ya, Bu ya. bersihnya. Kalau sabun kita tidak. Jadi lebih ini Lebih irit air juga. Lebih irit air. Ketika Jadi, dibilas ya. dengan kita bisa meracik sendiri produk-produk ini. Jadi kita lebih suka bisa sesuai dengan permintaan konsumen. Kalau dia bilang nanti banyakin busanya, ya udah dikasih foam buster. Sebenarnya sabun itu banyak busa itu bukan berarti bersih. Oh, di pemirsa cukup pedas. Jadi salah kaprah ya Bu ya selama Salah ini. kaprah. Tapi karena sudah biasa tuh suka bersih. Ya, kalau busa-busahan, busanya ya. banyak kan senang kayaknya tuh Iya, bersihnya. sebenarnya kalau sabun kimia yang membersihkan itu adalah surfaktan, SLS, MES itu. Kalau ini minyak kelapa kayak gitu. Jadi kita sebelum kita pahami dulu bahan bakunya itu apa. Jadi kita sekarang ya saya tuh sebenarnya pingin ya buka kelas gitu supaya banyak orang yang lebih bisa. Ini kan kalau saya itu kan tidak terhandle semua. Kalau mau diproduksi semua. Jadi mungkin ada teman-teman yang berminat jadi dia bisa juga nanti. Ibu bersedia untuk mengedukasi, Iya, jadi memberikan bisa bikin. pelatihan. Saya kemarin ditelepon dari lapas, dari lapas
narkoba Banyuasin katanya untuk mengedukasi napi-napi narkoba supaya punya produk. Saya bilang bisa, mulai dari deterjen, sabun cuci piring, pewangi dan semprot-semprotnya pengharum, pelembut, pengharum, itu bisa semua. Bisa semua. Ibu Yuni bikin juga? Bisa. Multitalent sekali ya. Jadi kalau kita tumpukin di sini Penuh ya Bu ya? penuh ya. Produk saya itu sampai puluhan, sampai ya, belum lagi sayur mayur. Jadi misalnya orang bilang harus fokus, saya tidak bisa fokus. Tapi semuanya jalan. Maksudnya gini, oh sudah bikin sabun saja. Bagaimana kalau saya lihat tuh sampah banyak sekali. Kepikiran, apa ya bisa dibikin? Ya, timbul ide mau diapain ya Bu ya. Jadi saya sekarang kerjasama dengan sekolah. Saya kasih karung, kumpulin tuh sampai daun. Nanti saya ambil, saya kasih uang. Supaya bahan baku untuk saya bikin kompos. Nanti bisa saya jual lebih dari saya pakai sendiri. Ibu jual lagi ya? Iya, atau kita lihat, aduh tetangga ya banyak buang sampah misalnya kan. Itu sebenarnya kalau kita bisa edukasi masyarakat, nggak ada lagi sampah di jalan itu. Saya kadang diskusi dengan teman-teman dari luar kota gitu kan. Yang ya kemana saya bicara pasti menarik, karena terlalu banyak produk kan, dia ada seminar-seminar kan. Nah ini kalau untuk sabun Ibu bisa sehari atau seminggu mungkin produksinya berapa banyak? Tergantung stok. Ya tergantung stok. Kalau karena ini 1 bulan baru bisa kita pakai. Oh maksudnya dari masa pembuatan dicetak kan, dicetak itu 1 bulan harus dinetralkan karena ini ada kandungan. Ya, Bu, ya? Ada kandungan alkali NaOH, itu kan dikenal dengan soda api. Jangan takut sabun pakai soda api. Kan, banyak yang aduh takut pakai sabunnya ada soda api. Maka itu 1 bulan itu ada proses saponisasi atau penyabunan, itu bisa kita netralkan, tidak bahaya lagi. Tidak bahaya ya. Kalau sudah bahaya ini udah 2 tahunan kan saya sudah dilaporkan ini. Iya benar-benar. Ini kan juga menarik, selain sabun kan Ibu juga punya kain. Ibu kain ekoprint. Ini yang kulit. Ada juga sih yang kertas. Dari di keramik. Aduh saya tadi coba semua ya. Tapi Ibu ini mungkin pemirsa cukup bersih, mungkin belum ada yang paham nih kalau ini kan lihatnya motifnya daun ya Bu ya. Ini bukan dicap ya Bu ya. Bukan. Jadi pemirsa cukup bersih ini memang bener daun beneran yang saya tanam sendiri. Ditanam di kain ya Bu ya. Daun kita ambil, ini kan aslinya nih putih, kainnya putih. Iya, kayaknya putih kan. Iya, setelah kita proses, kita namanya kita mordan. Pertama kita skuring ya, skuring itu kita menghilangkan dulu zat-zat kimia yang ada di dalam kain. Tapi kita tidak bisa memakai kain yang mengandung polyester. Harus yang serat nabati. Serat nabati. Atau hewani. Hewani ini kan kulit domba, kulit sapi bisa. Bisa ya Bu ya. Pokoknya harus alami. Jadi yang berhubungan dengan saya itu harus alami. Jadi kalau polyester kenapa Bu nggak nempel ya? Nggak bisa, karena di dalam DNA-nya, dalam serat-serat itu kalau polyester itu sudah terkunci. Nggak bisa masuk lagi. Jadi kan ini misalnya saya suka, aduh sayang sekali tuh di jalan-jalan kan banyak pohon mahoni ya. Mahoni ditebangi semua. Saya tanya suami saya, gimana kita seret pulang itu ke apa pohon mahoni yang sudah ditebang-tebang. Aduh katanya gimana ya. Nah, karena daun kulit batang mahoni, apa tetangga ada yang tebang batang mangga, daun mangga itu bisa jadi pewarna semua. Kulit bawang semua. Ternyata atau apa ya, saya kan media tanam hidroponik saya pakai kokopit. Nah, kalau biasanya kokopit itu cepet-cepet dibuang harus karena taninnya tinggi. Nah, berguna untuk saya karena daun ini yaitu kain ekoprint ini membutuhkan tanin tinggi. Jadi bisa jadi katalis supaya dia lebih cepat lagi menyerap. Jadi setelah kita skuring namanya tadi, sudahnya kita mordan itu maksudnya kita treatment supaya dia disiapkan lebih menyerap warna dan tanin daun. Ya, baru kita bentang, kita celup dengan kita tempel daun-daun, baru kita kukus. Nanti bismillah daunnya nempel.
untuk orang yang mengerti, ini Apa bedanya, Bu? bau daun masih. Iya, Masih bener. nempel daun Iya, baunya, iya. biar kita udah cuci masih nempel. Itu bedanya dengan yang Iya, gitu ya, Bu ya? iya. Selain itu harganya mungkin ya, Bu ya? Ya jadi lebih murah ya, pinter-pinter kita lah sekarang ini kan mengedukasi masyarakat yang mana produk yang baik kayak gitu, kayak gini kan nggak apa namanya bisa apa namanya lebih menyerap. Yang intinya Sutra ramah bisa, lingkungan iya, juga iya. ya, Bu ya? Kalau yang mahal kita bisa pakai kain sutra kan. Kalau kita mau lagi, ini kan kain potongan ya. Kalau kita mau lagi lebih meningkatkan kualitas produk, bisa kita jadikan tas. Tas Ya, ini tas kayak tadi gini ya. tapi dari kain, misalnya dari kain Oh. katun atau kanvas. Ada di rumah saya bikin ya. Ada juga ya, selain dari Iya, kulit karena, ya, Bu ya? karena saya juga bergabung di teman-teman yang memproduksi tas. Nah, kalau di kita itu kan saya itu banyak bergabung di komunitas. Kalau induknya binaannya dari IKM Nusantara kan, jadi apa namanya terus dibina yang lain karena produk saya banyak, jadi saya gabung di mana-mana. Iya, bisa semua ya, Bu ya. Iya. Nah, ini Bu Yun ini kan kayaknya nggak pernah kehabisan ide ngelihat Iya. sesuatu di jalan kayaknya Nah, jadi apa nih, jadi apa nih. Nah, iya. ini untuk seterusnya Bu Yun udah punya ide apa lagi nih, mau buat produk apa lagi nih? Saya itu kan nggak kepake nih sama saya nih. Ini apa produk-produk ini akan saya jadikan bahan baku untuk teman-teman yang lain. Ada nilai jualnya. Terus tanaman-tanaman yang banyak itu akan saya jadikan apa namanya herbal. Saya juga suka mempelajari pengobatan. Oh, Nah, baiklah. di rumah karena anak saya itu sakit jantung bocor yang besar, tidak bisa makan sembarangan, jadi minumnya harus minum madu kayak gitu kan. Jadi saya tuh takut beli madu orang, kok Takut nggak asli ya, Bu takut ya? nggak asli. Timbul, jadi saya bikin peternakan madu sendiri. Oh, jadi punya madu juga. Ada. Wah, Ibu ini punya semua deh. Aduh ya, saya tuh di kota lain. Kebetulan saya itu kemarin korban DHD kan, investasi DHD kacau balau begitu. Saya masih apa namanya masih penasaran, di Oku Selatan saya punya kolam ikan, kolam ikan lele kayak gitu. Dari lele itu kepikiran, kalau ini tidak bisa diserap pasar jadi apa? Oh, rupanya jadi ikan sale. Jadi saya itu terus setiap hari. Suami saya aja yang bingung. Nggak bisa. Orang bilang kamu harus fokus. Ternyata di masa pandemi saya bisa bertahan. Nggak laku yang ini. Iya, ada yang Banyak lain, orang ada yang lain. kuliner aja, robot. Ini tidak ada robonya. Nah, walaupun tidak kenceng ya, ditanya apakah penjualan menurun, memang menurun, tapi tetap bisa bertahan. Nah, rencananya kita sudah sekarang sedang proses penimbunan, mau bikin taman lebah. Jadi taman lebah bisa ditanam daun-daun ekoprin, bisa jadi tempat pelatihan nantinya. Rencananya insya Allah cita-cita saya Citanya itu seperti ya. itu ya, Bu ya, menularkan ilmu-ilmu bagi yang berminat karena ya, tempat jalan kayak gitu yang ada muatan edukasinya kayaknya di Palembang belum masih sedikit ya, Bu ya. Jadi kalau anak-anak sekolah datang ke tempat kita, ini herbal, jadi siapa tahu menimbulkan minat mereka untuk nanti, oh saya pengen kayak gitu, atau untuk anak-anak yang mau tamat SMA, jadi nanti dia bisa kan, oh yang tidak melanjutkan kuliah bisa membuka usaha. Saya terima di rumah itu kalau ada teman-teman yang datang dari mahasiswa, sering datang. Oke, gatel ya, Bu, pengen jadiin apa kayak gitu ya. Saya butuh, tapi gimana lah ya supaya bisa diangkut ke rumah saya kayak gitu. Kalau di tempat saya tuh bisa jadi kompos. Kompos bisa dijual lagi ya, Bu ya. Jadi otaknya Bu Yun ini cuan. Iya, aduh. Inspiratif sekali cerita dari Bu Yuni. Terima kasih loh Bu Yuni sudah hadir di studio kami di mengisi di episode kita kali ini. Ceritanya memang sangat menarik. Semoga pemirsa Cukup Pedas juga terinspirasi dari kisahnya Ibu Yuni ya. Jadi ada Ibu Yuni lainnya yang bisa mengembangkan produk yang seperti ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Yuni atas waktunya. Alhamdulillah.
Oke, pemirsa cukup pedas, dengan berakhirnya obrolan kita bersama Bu Yuni tadi, berakhir juga di episode cukup pedas di kali ini ya. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.